Hi there, everybody. Now, we would like to have another meeting. We would like to learn something new. Let's start with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, everybody. Really nice to meet you again in this different occasion, in this online learning. I would like to learn something new. In this Ramadan, our big theme is all about, and we would like to discuss more about this Quran, especially how majestic it is. Di Ramadan kali ini, tema besar kita adalah tentang mulianya Al-Quran. Dan di bahasan kali ini juga, kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan yang namanya Al-Quran. Dari kecil, kalian sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai bisa ngobrol dengan orang tua kalian. Itu pasti sudah ada yang mulai diajarkan dengan Al-Quran. Apakah itu dengan Iqra-nya atau dan sebagainya. Tapi pernahkah kalian tahu atau pernah kalian mengeksplorasi sendiri sebenarnya Quran itu apa sih? Kitab suci yang seperti apa Quran itu? Sepenting apakah Quran hingga kemudian sampai kita harus mempelajarinya dari mulai atau sedari kita kecil? From the early beginning that we have already started to talk and to interact with our parents think really thought that it is really important to study more about Quran. So the big question is how important it is for us to study Quran. What is Quran anyway? The majestic Quran. That will be our title for today. Or in bahasa Indonesia we will say mulianya Al-Quran. Betapa agungnya Al-Quran tersebut. Nah, Muslim di seluruh dunia menganggap bahwa Quran itu adalah kitab suci. Kata-kata, kalimat, firman dari Allah, dan sebuah keajaiban. Karena teksnya itu sendiri, teks dari Qur'annya, dipercaya sebagai sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengagumkan. Dengan teks berbahasa Arab ya, bahwa itu melebihi standar puisi dan juga sastra dari bahasa Arab tersendiri. Baik itu tertulis maupun kemudian ketika diucapkan. Nah, seberapa agungnya Al-Quran itu, seberapa mulianya Al-Quran tersebut, kita telah mengetahui bersama, ataupun ada yang belum tahu, bahwa makanya we would like to discuss more in this session. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang di dalamnya terkandung banyak sekali cerita atau sejarah yang menceritakan tentang bagaimana sahabat Nabi dari mulai diturunkannya Al-Quran hingga sekarang, hingga nanti ribuan tahun ke depan, bahwa orang-orang Islam itu atau Muslim, kita sebagai Muslim, dari mulai zamannya Nabi hingga zamannya sekarang, itu berperilakunya mempunyai sikap yang sama, yaitu tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dan keaslian teks serta semua isi yang kandungan ada di dalam Al-Quran. Ya, itu pendahuluannya. As the introduction of our study today, our learning today. Now I would like to get into the core. First of all, we would like to have two topics. First topic is about the miracles of Quran. Kalau ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi keajaiban Al-Quran. Ini ajaib ya Al-Quran itu. Padahal kan kitab suci. Lalu ajaibnya di mana? Isinya kan hanya teks saja. Isinya hanya kata-kata. It only words of Allah. Tapi kita bisa meyakinkan diri kita sendiri dan sampai dari sekarang sampai hingga akhir kiamat nanti,
sampai hari kiamat nanti bahwa Quran itu ada yang ajaib, mengagumkan, menakjubkan. Kitab suci yang paling menakjubkan adalah Quran. Kenapa? Alasannya pertama adalah karena Quran itu benar-benar terjaga keasliannya, firman atau perkataan asli langsung dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada penyelewengan dari mulai awal diturunkannya berangsur-angsur hingga sekarang. Quran itu tetap terjaga keasliannya. Dan benar adanya bahwa Quran is the word of Allah. Bahwa Quran benar-benar berisi atau kandungannya adalah firman atau perkataan atau sabda, perkataan dari Allah SWT. Kalau kita bilangnya di firman ya, adalah firman dari Allah SWT. Alasan yang kedua, kenapa Quran itu ajaib atau Quran itu tidak hanya sekedar buku. Why that the Quran is so majestic? How can we consider Quran is so majestic? The first reason is that because the Quran is word from Allah. And also, the second one, the Quran consists of claimed time-specific miracles relating to Prophet Muhammad. Yeah, it has been claimed that several verses that appear in the Quran suggest certain miracles occurred just in relation to Muhammad. Bahwa diklaim atau dinyatakan atau bisa dibuktikan bahwa Quran ini mengandung beberapa kisah yang benar-benar terjadi di sepanjang hidup dari Nabi Muhammad SAW. Dari kemudian terjadinya Isra Miraj, kemudian ketika ada perang Badar, nah itu semua terkandung dalam Al-Quran. Percaya atau tidak, di Al-Quran tersebut itu tertera dengan jelas betapa perjuangannya Nabi Muhammad dari awal hingga akhir. Itu ada semua. Dan bisa dibuktikan bahwa itu benar. Alasan yang ketiga adalah, the third reason, the Quran consists of prophecies and claimed fulfillment. Throughout the Quran, claims or predictions are made concerning future events. Many of the prophecies are viewed as having metaphoric meanings, while others are taken more literally. Nah, di sini, kandungan Al-Quran juga, itu isinya adalah ramalan, prophecies, and claimed fulfillment. Dan semua prophecies itu atau ramalan tersebut terbukti adanya. Kalau bisa dibilang bahwa Quran ini adalah hal yang seperti cerita gitu ya, yang tidak benar kejadiannya, hanya bagian dari ramalan, superstitions, atau tahayul, itu tidak benar adanya. Sama sekali salah. Bahwa ternyata yang semua orang anggap itu ramalan, itu benar terjadi. Dan itu semuanya sebelumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi misalnya ada beberapa hal yang diucapkan juga atau tertera di Qurannya adalah ketika adanya bangsa Persia. Ini cerita sejarah yang kisah dari bangsa Persia oleh bangsa Romawi. Nah, sebelum ramalan tersebut yang kemudian akan terjadi, ternyata itu sudah ada tertera di dalam Al-Quran.
kejadian tersebut, bahwa kemudian bangsa Romawi akan menundukkan bangsa Persia. Nah, kemudian juga ada kisah tentang Firaun. Nah, ada juga di situ. Firaun yang kemudian dia harus eksodus, harus pergi keluar dari Mesir, kejadian dari bangsa-bangsa di Mesirnya dan sebagainya itu ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, alasan yang lainnya, the other reason why we have to say that the Quran is so miraculous, Quran adalah kitab suci yang benar-benar mengagumkan, benar-benar kita anggap sebagai kitab suci yang agung dari kaum muslimin, dari Islam, adalah karena alasan ini, claimed scientific miracles. Beberapa fakta sains, beberapa fakta tentang ilmu pengetahuan alam itu terjadi dan semuanya tertera dan terkandung di dalam Al-Quran. Kejadian yang pertama adalah tentang asal-usul awal mulanya dunia, awal mulanya bumi, awal mulanya ada kehidupan di muka bumi ini. Ya, kemudian ada lagi yang teori relativitas, kemudian ada tentang mekanik kuantum, ada tentang teori Big Bang, ada tentang black hole, kemudian ilmu genetik, embrio, dan juga geologi modern, serta termodinamik, serta laser sekalipun, dan juga hidrogen, tentang bahan dari hidrogen, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kenapa sampai orang Barat itu Western people are really far more advanced than the others because they study. Sebenarnya ketika Al-Quran ini dan juga para ilmuwan yang terkumpul di Alhambra di Spanyol saat itu, di Cordoba, yang terbukti sebagai pusat studi Islam di zaman dulu, ketika Islam sedang jaya-jayanya. Nah, ketika Kristen menginvasi di Cordoba tersebut, mereka mengambil intisari dari buku-buku para ilmuwan Islam. Kemudian Al-Quran juga tidak terkecuali. Mereka bahas, mereka diskusi, mereka kemudian menemukan teori-teori yang baru dari yang Al-Quran. Dan mereka bisa membuktikannya dengan mereka sendiri. Tapi semua sumbernya itu adalah dari Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya lagi, di sini disediakan ada sumber lain yang bisa kalian tonton. There is another source that we can try to find out more about this one, about the miracles of Quran. The source is from the YouTube, is the 9 shocking facts from the Quran. Let's see the short footage of the video. In this one, see the 9 shocking facts from the Quran. In this video, you can try to find out it from the YouTube with this title, that there are 9 incredible, shocking facts that people just find out now, but eventually it has already been there in the Quran many centuries ago. Ternyata semua fakta-fakta tentang ilmu pengetahuan alam, tentang sains yang kita tahu sekarang, itu justru sudah ada dari dulu ketika Quran sudah turun ke muka bumi ini dengan perantaranya Nabi Muhammad SAW. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini, dari mulai sainsnya dan juga semua penemuan, itu semuanya ada di sini.
ada di Quran maksudnya. Yang kita tahu sekarang ini seperti yang ini, ya tentang pembelahan sel. Itu ternyata ada di satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh orang Barat yang mengetahui hal tersebut, itu dipelajari hingga kemudian mereka menemukan ada mikroskop, ya kan? Tapi ternyata mikroskop itu sendiri dijelaskan di video ini ditemukan oleh ilmuwan Islam sebenarnya di dataran padang pasir Arab katanya. Nah, ini juga semua penemuan, semua teori tentang sains, bahkan juga tentang meteor, tentang besi, tentang logam ya, misalnya tentang dan sebagainya, itu ada di dalam Al-Quran. Tugas kita hanya mencari tahu, mempelajari, kemudian kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sendiri. Nanti kalian bisa tonton bersama-sama ya, setelah melihat tayangan dari Bapak ini. Okay. Next one, we're gonna go with the second topic. Tadi, the first topic, topik yang pertamanya adalah tentang miracles of Quran, tentang keajaiban, betapa menakjubkannya. Walaupun hanya teks, tapi teks-teks tersebut adalah hal yang paling esensial dari semua yang terjadi di muka bumi ini. Nah, topik yang kedua adalah the second topic that we would like to discuss today is all about the preferences of Quran atau keutamaan-keutamaan ketika kita membaca dan mengajarkan Al-Quran. Di sini akan dasar dari bahasan kita yang kedua ini, topik yang kedua ini adalah dari yang ini. Dari sebuah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari sini, kemudian kita bisa menentukan keutamaan ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa saja sih itu? Ini dia. The first preference atau keutamaan yang pertama adalah when we read the Quran, when we study the Quran, when we learn more deeply about Quran, we can get the blessing from Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian dari kita mempelajari Al-Quran, kita bisa mendapatkan banyak sekali blessings. So we would like to be a blessed person by this one when we read the Quran over and over and over again. Bahwa kemudian Quran ini adalah hal yang sangat diagungkan, terutama bagi umat muslim, dan apabila kita mengajarkannya, apabila kita belajar dari Al-Quran dan mengajarkannya, kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua, sudah jelas bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, derajatnya di mata Allah akan ditinggikan derajatnya. Mau kita hanya belajar terbata-bata, kita hanya misalnya hafal berapa surat dari juz 30, ataupun ketika kita membaca Al-Qur'annya dengan nyaring kita terbata-bata, tidak lancar membacanya, itu pun sudah bisa tetap masuk ke amalan kita, dan Allah akan lebih meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang benar-benar belajar Al-Qur'annya, mau itu masih ada yang salah, masih bata-bata, ataupun yang sudah lancar sekalipun, itu akan tetap mendapatkan derajat yang paling tinggi, derajat yang tinggi di mata Allah. Nah, yang kemudian adalah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Kalau yang ini tadi
Kita mendapatkan nilai maksudnya ya, kalau bukan derajat, nilai yang tinggi di mata Allah dan sesama muslim, jelas terutama ketika bacaan Quran kita baik, ketika hafalan Quran kita baik, ketika hafalan surat kita baik, kita akan diprioritaskan jadi imam di sholatnya, dan orang-orang akan menganggap kita sebagai seorang yang bernilai karena kita benar-benar mampu mengamalkan bacaan, membaca Al-Quran dan mengamalkannya itu akan lebih baik, dan itu akan mempunyai nilai yang tinggi di mata sesama manusia, sesama muslim, dan apalagi di mata Allah SWT. Dan yang ini yang tadi kita bahas, yaitu derajat yang ditinggikan. Di salah satu hadis, Abu Dawud, Nasai, dan Tirmizi meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, dikatakan kepada pengemban Al-Quran, bacalah, meningkatlah, dan bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu berada pada ayat terakhir yang kamu baca. Dengan hadis ini pula lah alasan utama kenapa sahabat Nabi, sahabat Rasul dari zaman dulu itu berlomba-lomba untuk bisa khatam Quran berkali-kali. Karena ini ada frase yang tadi dikatakan, sesungguhnya kedudukanmu berada pada ayat terakhir yang kamu baca. Alangkah senangnya, alangkah tingginya derajat kita jika pada akhir hayat kita yang kita baca itu adalah ayat terakhir dari berapa kali kita pernah khatam Al-Quran. Dari beberapa kali kita membaca Al-Quran. Itu yang tadi yang pertama, kita ulang lagi. Yang pertama tadi mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, kita mendapatkan nilai yang tinggi di mata sesama umat Islam, sesama manusia, dan juga di mata Allah. Dan juga pahala ya maksudnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran cuma 1-2 ayat saja itu, ataupun 1-2 huruf saja, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, itu jelas-jelas amalan pahalanya akan dilipat gandakan lebih-lebih. Nah ini derajat yang tinggi kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, keutamaan ketika kita membaca Al-Quran adalah kita mendapatkan pengampunan, syafaat, intercession or forgiveness, syafaat atau pengampunan dari Allah SWT. Hal ini tertera di hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat kelak akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, pengampunan. Betapa bahagianya kita ketika di hari akhir nanti, di hari kiamat, ketika kita dihisab, kemudian kita diringankan semua dosa, semua kesalahan-kesalahan kita hanya karena kita rajin. Kita orang-orang yang termasuk ke dalam kaum yang senang membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengajarkannya ke orang lain. Jelas-jelas itu nanti di hari kiamat kelak akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. There we go. Those are the two topics I would like to discuss that we have discussed before. Now, we would like to go with the assignments. Ho ho ho! Do not worry, the assignments are really that easy, and it's really challenging too. So don't make it difficult by your brain. Alright, so let's go with the assignments. What will you do after you've learned all about the majestic Quran from my description, from my explanation? How about the assignment? The assignments are first one. So you have to take notes. So you may try to
you may try to watch this video over and over and over again, to make a better understanding about the lesson. Kalian boleh memutar ulang terus dan menerus dari video yang penjelasan yang sudah Bapak berikan ini untuk bisa kalian menuliskan poin-poin pentingnya. Poin-poin penting ini untuk apa? Why should we have to take notes on the video and the explanation and the explanatory video from me? Yes, because after you take notes, you will have to sum up. You have to sum up the notes that you got from watching and listening to my explanations about the majestic Quran. Jadi, notes itu, poin-poin penting itu akan menolong kalian untuk bisa merangkum semua yang dijelaskan di video ini tentang mukjizat dan keutamaan Al-Quran. Itu ya, about the miracles and the preferences of Quran. Setelah dirangkum, kalian merangkumnya di buku Ramadan Journal ya, di halaman yang ada judulnya Mukjizat dan Keutamaan Al-Quran. Di situ ya, dituliskan. Selain kalian menuliskan apa yang sudah dijelaskan di video ini, ada pertanyaan refleksi tambahan, yaitu this one. This is your reflective question. The question is, what will you do next once you have find out the miracles and how majestic the Quran is? Kalian diminta untuk mendeskripsikan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah mengetahui keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran. Nah, setelah saya tahu nih dari video ini, kemudian juga tadi nonton video di YouTube-nya, yang Bapak udah kasih di source-nya, kasih di sumbernya tadi, itu kemudian sudah terbayang sama saya, oh iya, betapa mulianya Al-Quran tersebut. Betapa agungnya kitab suci umat Islam ini. Maka saya sebagai bagian dari umat Islam yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan dari Al-Quran tersebut, saya akan 1, 2, 3, 4. Yang konkret ya, kalau kemudian kalian akan bilang, ya saya akan mempelajari Al-Quran. Nah, bagaimana cara mempelajari Al-Qurannya? Jadi, ini pertanyaan refleksi yang mengarah ke tindakan ya, ke sikap kalian nantinya. Sikap yang akan kalian kerjakan, lakukan. Gitu ya. Ya jelas pasti nanti hasil akhirnya akan mempelajarinya. Bagaimana cara akan mempelajarinya? Gitu ya. Nanti dituliskan kembali juga di buku Ramadan Journal-nya. Setelah kalian menuliskan poin-poin penting dan merangkum dari isi video yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Alright. Next one, the second task, the second assignment is to recite the hadith. Tadi di hadis yang di depan, yang di awal tadi, yang sudah Bapak tayangkan, adalah tentang hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu yang isinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalian diminta untuk recite the hadis. Kalian membacakan hadis tersebut tanpa melihat buku, dan kemudian kalian videokan, dan hasil videonya, video dari kalian recite the hadis, membacakan hadisnya dan juga artinya, itu dikirim ke Google Classroom ya. Untuk apa deadline-nya? Itu kan sudah ada ya di memo yang tadi pagi atau tadi malam sudah kita berikan sama kalian. So, here we go. It is a wrap. It is the end of our online meeting for today. Hopefully that you are having a great fasting days with your family at your home, and we do really want to meet you
very soon, and keep on praying that we would like to make it over from this pandemic sessions, and we can meet each other again in great blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farewell from me. Let's close with Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.